Nabi SAW pernah sholat. Nabi SAW pernah sholat. Ketika itu Nabi dengan sholat, kemudian Rasulullah SAW lepaskan sepatunya. Para sahabat yang lihat Nabi lepaskan sendalnya atau sepatunya, para sahabat ikut melepaskan sepatunya dan sendalnya. Nabi bertanya, kenapa kalian melepaskan? Karena dulu para sahabat sholat pakai khifaf, pakai sepatu. Mereka sholat pakai sepatu dan mereka sholat di tanah ya. Namun yang aneh di tengah sholat Nabi lepaskan sepatunya. Sehingga sahabat ikut-ikutan karena mereka kan berimam kepada Nabi. Nabi lepas sepatu, mereka juga ikut lepas sepatu. Maka Nabi bertanya, kenapa kalian lepaskan sepatu kalian? Kata mereka, ya Rasulullah, kami lihat Anda melepaskan sepatu Anda. Maka Nabi mengatakan, tadi Jibril mengabarkan kepadaku bahwasanya pada sepatu saya ada najis, maka saya lepas. Ya. Jadi kita lihat kondisinya dan Nabi setelah melepaskan sepatunya ada najis, Nabi melanjutkan sholatnya. Nabi melanjutkan sholatnya. Berarti dalam masalah syarat sholat, dalam masalah salat sholat, ya, ini kita berbicara tentang syarat sah ya. Ini bicara tentang apa? Syarat sah. Tentang bicara masalah syarat sah sholat. Ada hal yang tidak ada uzur sama sekali, ya, seperti berkaitan dengan masuk waktu atau belum berwudu, belum mandi junub. Maka jika seorang sholat dan dia lupa berwudu atau dia lupa mandi junub, sholatnya tidak sah, harus ulang, tidak ada uzur bagi dia. Atau dia sholat ternyata belum masuk waktu, maka tidak ada uzur bagi dia. Ya. Lain halnya ketika masalah najis. Masalah najis. Kalau ternyata dalam pakaiannya najis dan dia tidak tahu, kalau dia tahu sholatnya batal. Ya. Ini masalahnya jika dia tidak tahu. Dia tidak tahu ternyata di bajunya ada najis. Jika dia tahu setelah sholat, maka sholatnya sah. Setelah sholat baru lihat, ternyata celana yang saya pakai kena kencing anak saya. Baru sadar setelah selesai sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Karena dia tidak tahu, maka sholatnya sah. Dalilnya apa? Dalilnya tadi Nabi. Nabi sholat terus. Nabi sholat, misalnya Nabi baru tahu rakaat ketiga, rakaat pertama dan kedua Nabi tidak ulangi. Rakaat pertama yang kedua yang disertai dengan najis, Nabi tidak ulangi. Nabi tinggal melanjutkan. Berarti rakaat pertama dan rakaat kedua yang Nabi sholat dengan pakai sepatu najis tetap sah. Namun ketika Nabi tahu, Nabi lepaskan sepatunya. Oleh karena jika seorang ternyata sholat dalam kondisi bernajis dan dia tidak sadar, maksudnya najis pakaian ya, atau najis di sajadahnya misal tidak sadar dan dia sadar setelah selesai sholat, maka sholatnya sah dan dia beruzur. Adapun jika dia taunya sedang sholat dia tahu, ternyata sajadahnya ada najisnya, atau bajunya ada najisnya, atau sarungnya ada najisnya, atau songkoknya ada najisnya. Apa yang dilakukan? Misalnya dia ingat di rakaat kedua, dia sadar rakaat kedua, maka perhatikan. Jika mungkin untuk dilepas najisnya, maka lanjut sholat. Data najisnya di songkoknya, ya lepas. Misalnya dia najis di sarungnya, sarungnya kena ngompol anaknya, dia lepas dan dia pakai celana panjang misalnya di bawahnya. Lepas aja, enggak ada masalah, bisa dilepas. Atau ternyata di bajunya, sementara dalam bajunya dia masih pakai kaos dalam, dia buka bajunya, kemudian dia lanjutkan sholatnya. Kenapa? Dia masih menutup aurat. Jika mungkin untuk dilepas, maka lepaskan dan lanjutkan sholat. Namun yang masalah jika tidak mungkin dilepas, misalnya dia pakai baju atau dia pakai celana, ternyata celananya kena najis, yang enggak mungkin. Dia mau lepas, akhirnya auratnya kelihatan. Maka tidak mungkin dilepas, maka batalkan sholat. Kemudian sholat ulang. Ini berkaitan dengan apa? Dengan syarat sah sholat. Ya.